Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita lakukan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Gimana kabarnya hari ini anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Keluarga juga sehat? Sehat. Terima kasih juga Bu Eri sampaikan semuanya sudah hadir tepat waktu, disiplin untuk mengikuti kegiatan layanan kita hari ini. Nah, sekarang Bu Eri sampaikan bahwa kegiatan layanan kita hari ini adalah layanan bimbingan kelompok, gitu ya. Nah, sebelumnya Bu Eri mau tanya dulu ini. Ada yang sudah tahu kira-kira bimbingan kelompok itu seperti apa? Belum. Oh, ada yang belum, ada yang menjawab sudah. Kelihatannya Mbak Reza ini tadi yang menjawab sudah. Ya, menurut Mbak Reza, gimana Mbak Reza? Kegiatan bimbingan kelompok itu seperti apa? Menurut saya kegiatan bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang dilakukan secara berkelompok untuk mendiskusikan suatu topik. Betul sekali ya, apa yang disampaikan Mbak Reza. Jadi kegiatan bimbingan kelompok itu memang kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok. Anggota kelompoknya sih biasanya bisa mulai 2 sampai 12 orang. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini juga yang perlu dilakukan adalah kalian menyampaikan gagasan, ide. Boleh menyanggah, boleh berpendapat, merefleksi pendapat teman. Dan itu memang sangat diperlukan, yang disebut sebagai dinamika kelompok. Nanti dalam kegiatan bimbingan kelompok ini Bu Eri tidak akan menunjuk satu di antara yang lain, tapi diharapkan semuanya aktif. Bu Eri, permisi. Aktif Ya. itu berarti kita semua harus memberikan opini kita, Bu. Oh ya, pertanyaan dari Mbak Faiza bagus. Aktif itu apakah kita semuanya harus memberikan opini? Ya, ya semuanya memberikan pendapatnya. Karena memang ini untuk melatih berpendapat, kemudian berlatih mengungkapkan pendapatnya, kemudian menyanggah dengan cara yang baik. Itu juga salah satu dari tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, di sini Bu Eri akan menyampaikan bahwa peran Bu Eri di sini bukan guru pembimbing, tapi adalah pemimpin kelompok. Sedangkan anak-anak semua yang ada di sini adalah anggota kelompok. Mengawali, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu. Jadi mungkin di antara anggota kelompok ini sudah saling mengenal, tapi Bu Eri tetap harus memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Bu Eriana Wahyu Purwanti. Nah, sekarang gantian nih, setelah Bu Eri perkenalan, gantian anggota kelompok yang memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reza Miladia Kuriazara, biasanya dipanggil Reza. Hobi saya menonton film. Nama saya Kauri Yuniarvia, biasa dipanggil Kauri, hobinya bersepeda. Saya Maria Abirna Kalista, biasanya dipanggil Abirna. Hobi saya mendengarkan musik. Perkenalkan, nama saya Faiza Nur Putri, bisa dipanggil Faiza atau Mita. Terus hobi saya menonton film sama membaca novel. Nama saya Naila Nurul Hania, biasa dipanggil Naila. Hobi saya sama seperti Abirna, suka mendengarkan musik. Perkenalkan, nama saya Rina Mujiku Sumanengrom, biasa dipanggil Nina. Hobi saya bermain game. Selanjutnya, setelah kita perkenalan, Bu Eri juga akan menyampaikan bahwa kegiatan layanan bimbingan kelompok ini menggunakan teknik biblio konseling. Ya, namanya biblio itu adalah bacaan, gitu. Jadi kita nanti berdasarkan bacaan, kita akan merefleksi kaitannya dengan hal-hal apa secara psikologis yang bisa kita dapatkan dari bacaan tersebut, yang tentunya erat dengan kaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga kira-kira kita bisa mengetahui, oh seandainya hal itu terjadi, seandainya itu terjadi pada lingkungan kita atau terjadi pada kita sendiri, paling tidak ada insight atau wawasan yang kita dapatkan, sehingga tujuan dari kegiatan ini bisa tercapai, yaitu kalian mengembangkan diri secara positif. Untuk mengakrabkan suasana, Bu Eri menawarkan gimana kalau kita melakukan permainan terlebih dahulu. Setuju? Setuju. Oke. Nah, Bu Eri sudah menyiapkan kertas. Ya, kita akan melakukan permainan mengapa dan karena, gitu ya. Sebelah kanan Bu Eri nanti akan menulis pertanyaan mengapa, sedangkan sebelah kiri Bu Eri nanti akan menuliskan
jawaban karena. Sudah selesai semua? Sudah, ya. Yuk dimulai dari Mbak Reza tadi. Nanti yang menjawab Mbak Nina. Mengapa buah mangga sangat manis? Karena hari ini kamu lucu sekali. Oke, silahkan Mbak Kauri. Mengapa hari ini panas? Karena rasanya pedas. Ya, oke silahkan Mbak Firna. Mengapa kemarin aku tidur larut malam? Karena bisa mencari uang. Oh. Nah, ini adalah bertujuan untuk mengakrabkan, saling bertanya. Semuanya sudah rileks, semuanya sudah siap mengikuti kegiatan berikutnya. Kita akan masuk ke kegiatan inti dari layanan bimbingan kelompok ini, yaitu kita akan membahas tentang biblio yang kemarin sudah Bu Eri sampaikan linknya di grup WA. Gitu ya, sudah diterima ya? Sudah dicermati, sudah dibaca? Sudah. Nah, sekarang Bu Eri mau tanya. Setelah kalian membaca biblio atau bacaan yang kalian baca, bacaan itu tidak hanya berwujud cerpen ya, gitu. Boleh novel, boleh komik, boleh juga koran, itu juga boleh begitu, karena tujuannya adalah sebenarnya dari bacaan itu apa sih yang kita dapatkan. Karena hari ini temanya adalah kasih sayang seorang ibu, itu memang Bu Eri yang menyampaikan, sehingga kelompok atau kegiatan kita hari ini disebut kelompok tugas, karena Bu Eri atau pemimpin kelompok yang menentukan topiknya. Kita masuk ke kegiatan inti yang bacaannya sudah kalian baca. Bu Eri ingin tahu dulu tanggapan kalian dalam membaca atau menanggapi dari biblio atau bacaan yang sudah Bu Eri share. Saya Oh iya, silahkan. saya mau menanggapi Naya. Tadi kan bilangnya mau dikomunikasikan sama ibunya dulu. Itu semisal kita cari jalan lain, kita bisa tetap di kota kita dengan restu ibu, ataupun kita membujuk ibu itu kita pergi ke daerah yang ada sanak saudara kita. Jadi kita itu tetap dalam pengawasan saudara gitu. Tadi Mbak Nina mau menyampaikan juga, silahkan. Saya mau berpendapat berbeda gitu, Bu. Oh iya, gimana? Jadi menurut saya itu lebih baik itu Nanda itu tetap di daerah ibunya, mengikuti saran ibunya. Soalnya dilihat dari ceritanya, melawan restu orang tua itu ada dampaknya. Jadi dia jadi salah pergaulan gitu, Bu. Berarti ada beberapa yang menyampaikan atau mengkomunikasikan gimana kalau ibunya diajak ke Jakarta saja, dengan tujuan satu, kuliahnya Nanda tetap jalan, tetap bisa berbakti kepada orang tua karena setiap hari bisa bertemu, ibunya juga tidak khawatir, begitu ya. Nah, ya itu jawaban-jawaban yang diberikan oleh anak-anak atau teman-teman di sini bagus sekali, ya. Oke. Kemudian Bu Eri ingin menanyakan, kira-kira pernah ada pengalaman seperti ini enggak? Yang kasusnya juga seputar permasalahan seperti Nanda. Artinya kita peka begitu. Kalau saya ada tetangga saya, Bu. Jadi anaknya itu pengen kuliah di Bandung, tapi orang tuanya itu pengennya dia kuliahnya di Semarang. Mungkin orang tuanya mempertimbangkan beberapa faktor juga kan, Kak. Di Bandung kehidupannya juga lebih mahal daripada kehidupan di Semarang. Jadi tapi akhirnya anaknya itu ikut kemauan orang tuanya, mengikuti kemauan orang tuanya untuk kuliah di Semarang. Kemudian kan jarak antara Blora sama Semarang kan juga lebih dekat daripada Blora di Bandung. Gitu. Oh ya, jadi kembali lagi berarti komunikasi ya, komunikasi. Terus kalau tetangganya Mbak Reza tadi memilih tetap mengikuti orang tua ya, yang di Semarang itu. Oh ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah kalian juga mulai bisa ya menganalisa masalah itu tidak harus yang terjadi pada kita. Ya, belajar itu tidak harus dari buku, tidak harus juga terjadi pada kita, tetapi dari orang-orang terdekat kita, tetangga kita, lingkungan kita, itu bisa memberikan wawasan kepada kita. Setelah kita bicarakan ini dan saya melihat sudah menyampaikan pendapatnya semuanya, ya, Bu Eri ingin mengetahui kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan dari bacaan atau biblio yang sudah kalian baca, kesimpulannya. Silakan Mbak Firna. Itu Bu, hati-hati dalam memilih teman. Iya. Terus yang kedua juga
harus berbakti ke orang tua gitu Bu. Udah dikasih kepercayaan itu harus dijaga benar-benar, jangan sampai dikecewakan orang tua gitu Bu. Soalnya kan orang tua juga, orang tuanya ibunya Nanda itu udah baik gitu loh Bu, udah mau maafin kok malah gitu lagi gitu Bu. Jadi nggak mengulangi kesalahan yang sama gitu Bu. Bu Eri yang memberikan kesimpulan atau memberikan penguatan begitu bahwa yang kalian sampaikan sangat betul sekali. Ya, utamanya dalam bacaan ini adalah ada dua hal penting yang harus kita perhatikan. Satu, bagaimana kita sebagai anak memiliki cara untuk bagaimana supaya tidak salah pergaulan. Seandainya toh kita diberi kesempatan kuliah keluar kota, itu kita sebenarnya punya banyak hal yang bisa kita lakukan. Dengan kuliah keluar kota, mencapai cita-cita dengan kita menjaga diri kita baik-baik. Kemudian yang kedua adalah dari segi orang tua. Sebaik dan seburuk apapun, seorang ibu pasti akan menerima kekurangan anaknya. Tetapi kita punya keinginan bagaimana kita membahagiakan orang tua. Bu Eri ingin mendengar kira-kira setelah mengikuti kegiatan ini kesan-kesan apa sih yang sudah kalian dapatkan dari kegiatan ini? Kesannya, oh ya silahkan Mbak. Kesan saya itu senang dan bersyukur gitu loh Bu. Jadi saya mengikuti kegiatan ini jadi dapat banyak manfaat gitu Bu. Mungkin manfaat itu bisa saya sharing ke orang lain, jadi orang lain juga bisa tahu gitu Bu. Ya, kesannya baik ya. Ya. Artinya mendapatkan banyak sekali manfaat begitu. Iya, kesan yang lain? Iya, Senang begitu, baik. Ya. Nah, setelah kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, nanti Bu Eri juga sudah saya share di grup ya, di grup kelas. Nanti ada beberapa hal yang perlu diisi kaitannya dengan LKPD, itu untuk memahami karakter dari bacaan ini, kemudian refleksi diri juga. Dan juga ada beberapa hal kaitannya dengan evaluasi yang linknya juga sudah Bu Eri sampaikan di grup. Tetapi secara keseluruhan Bu Eri ingin mengetahui kira-kira setelah mengikuti kegiatan ini pemahaman apa sih yang sudah kalian dapatkan? Ya silahkan Mbak. Dari kegiatan belajar kelompok ini terutama mendalami tentang cerita tadi itu saya mendapat beberapa insight atau wawasan baru ya. Yang pertama itu adalah dari semangatnya Nanda itu kita bisa mencontoh dengan semangat mencapai cita-cita. Seberapa jauh pun cita-cita itu nggak ada yang nggak mungkin asalkan kita mau bersungguh-sungguh. Terus yang kedua itu juga kita harus bisa menjaga diri dimanapun kita berada, karena sesungguhnya yang menentukan kita itu bukan lingkungan tapi sebagaimana kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Bagus sekali ya jawabannya dari Mbak Naila. Baik, pemahamannya ada 3 hal terkait dengan bagaimana mencapai cita-cita, kemudian bagaimana menjaga diri, dan bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Nah, Bu Eri juga ingin mengetahui kira-kira setelah bagaimana sih perasaannya setelah mengikuti kegiatan hari ini, begitu. Siapa yang mau menyampaikan? Oh ya, Mbak Reza. Kalau perasaan saya ya tentunya bersyukur ya Bu, karena bentar lagi kan juga mau kuliah, jadi bisa dapat wawasan baru gitu, gimana nanti kedepannya mau kayak gimana kalau misalnya dihadapkan dengan permasalahan yang sama seperti Nanda, bisa jaga-jaga gitu. Kemudian setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, kira-kira kalau dihadapkan pada situasi seperti ini, langkah apa sih yang ingin kamu lakukan begitu? Oh iya, silakan Mbak. Kalau saya menempatkan diri sebagai Nanda, di peristiwa ini saya pasti mengoptimalkan komunikasi sama orang tua itu. Kita omongkan baik-baik, kita diskusikan baik-baik, baiknya seperti apa. Jika misal orang tua tidak memperbolehkan keluar kota, kita ya cari di sekitar sini saja. Terima kasih semuanya sudah menyampaikan pendapatnya dengan baik, kemudian sudah mengeluarkan ide, gagasan. Nanti kalau seandainya ada kegiatan bimbingan lagi, saya harapkan anak-anak juga bisa mengambil manfaat seperti ini. Kita akhiri kegiatan sore ini dengan mengucap doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dipersilahkan. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.